seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Bapa Yahweh, Bapa Yahweh, Kau berarti bagiku. Bapa Yahweh, Kau segalanya bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal, di akhir pujian saya serahkan kepada hamba-Nya dan mempersilakan anak-anak sekolah Sabat untuk maju ke depan. Seperti rusa rindu Sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Bapa Yahweh, Kau berarti bagiku. Bapa Yahweh, Kau segalanya bagiku. Bapa Yahweh, Kau berarti bagiku. Bapa Yahweh, Kau segalanya bagiku. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku.
Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa untuk anak sekolah Sabat yang di rumah, saudara yang kasih, para imam, kepala keluarga, semua bersama dengan saya. Kita akan berdoa. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Engkau melihat Tuhan anak-anak sekolah Sabat yang dibawa oleh kedua orang tua mereka, baik di bait-Mu Tuhan maupun yang ada di tengah-tengah keluarga. Bapa Yahweh, biarlah Engkau mau pakai Tuhan para imam untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan yang ada di rumah. Bapa, di tempat ini juga anak-anak sekolah Sabat yang dibawa kedua orang tua mereka, Bapa Yahweh, Engkau mau mencama mereka. Tuhan, meteraikan nama-Mu pada minyak urapan ini, Bapa Yahweh. Tuhan, nyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu, Bapa. Biar Engkau sendiri yang akan beracara. Tuhan, memberkati anak-anak sekolah Sabat, karena mereka adalah anak-anak akan menjadi generasi penerus untuk menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Terpujilah Engkau, Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Naikkan pujian Borua Eloha. Borua Eloha Umale nafsi Adekatanu kelari Rabekanu hafetzim Ananu masminim otalavu. Borua Eloha, Borua Eloha Umale nafsi Adekatanu kelani Rabekanu hafetzim Ananu matzminim otalavu. Baruch haba, Baruch haba, Ruah Eloha, Baruch haba, Baruch haba. Welcome Spirit of God. Musik jalan terus. Bapa yang meteraikan nama-Mu yang Maha Kudus, ya Bapa ya. Terberterailah nama-Mu ya Bapa ya. Bapa, Engkau berkenan untuk meteraikan nama-Mu pada dahi keturunan Kau. Anak cucu kami ya Bapa, nyatakan kemuliaan dan kebesaran. Baruch haba,
Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba, welcome Spirit of Yah. Welcome Spirit of Yah. Welcome Spirit of Yah. Yesim ke Yahweh ke Ephraim ki manasi. Yesim Yahweh ke Shararif ke Rahel Lea. Bapa memberkati anda laki-laki dan perempuan Tuhan, yang terberkati mereka kelak menjadi generasi pemenang, generasi penerus, generasi yang akan menyukakan hatimu di tengah bangsa ini Tuhan. Semua anak-anak yang diserahkan di tanganmu ya Bapa Yahweh pada hari ini, hari Sabat di bait-Mu Tuhan, maupun yang di tengah-tengah keluarga karena mereka tidak dapat datang ke tempat ini Bapa, Engkau memberkati mereka. Mereka kelak menjadi anak-anak yang menyukakan hatimu Bapa, untuk menyatakan perbuatan yang ajaib. Berkati mereka melalui kedua orang tua mereka, melalui orang-orang yang Tuhan tentukan untuk memberkati anak-anak ini Bapa. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha pengasih dan penyayang. Terima kasih Bapa, terberkatilah Engkau kekal selama-lamanya. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan juga sabda-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Gembala Muda, Bapak Yan Karel. Bapak pakai dia urapi Tuhan secara khusus untuk menjadi saluran berkat, menjadi perpanjangan tangan-Mu. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan kekal sepanjang zaman segala abad. Bisem Yeshua HaMashiach Adon, Roh HaKudes, hamba berdoa dan bersyukur pada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia Bapa yang dahsyat, yang luar biasa. Pada hari ini anak-anak-Mu, jemaat GPR, haleluya, boleh bersama-sama berkumpul dalam pertemuan kudus di hari Sabat yang mulia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, begitu juga jemaat GPR yang berada di rumah, yang boleh beribadah lewat aplikasi Zoom ataupun Facebook. Biarlah setiap kami Tuhan memberkati, mengurapi, agar ada kuasa di dalam kehidupan kami, ada kuasa dalam setiap pelayanan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji-muji dan menyembah-Mu Bapa, karena Engkau layak dipuji dan disembah. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, Torah-Mu Bapa, pengajaran-Mu Bapa yang dahsyat. Biarlah Bapa memberkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan dengan urapan yang baru.
Urapi lidah mulut hamba dan hati dan pikiranku ya Tuhan. Begitu juga setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi dengan urapan yang baru. Setiap kebenaran firman-Mu yang keluar memberkati setiap kami. Kala kuasa jahat roh udara yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Yesus Al-Masih. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan, memahami Torah Bapa yang akan kami dengar bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sahabat Shalom, saudaraku. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Sahabat Shalom juga buat saudara-saudara yang mengikuti lewat aplikasi Zoom ataupun Facebook. Sahabat Shalom. Bapak memberkati kita semua. Saudara, mari kita sama-sama membuka kitab suci kita. Yang terambil di dalam Matius pasal 6. Ayat 33, satu ayat saja. Saudara, ayat ini tidak asing lagi bagi kita semua. Kita sering mendengarkan, bahkan kita sudah menghafal ya firman Tuhan ini. Pertanyaannya apakah kita benar-benar sudah melakukan atau tidak, itulah yang kita mau pelajari hari ini. Ya, di dalam Matius 6 ayat 33. Ya, saya akan membacakan. Kita baca bersama-sama ya, baik yang ILT maupun yang menggunakan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Namun carilah lebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan. Amin, saudara. Kedatangan kita di sini udah pasti mencari siapa? Tuhan. Amin, saudara. Karena di hari Sabat inilah Tuhan mengundang kita. Ya. Di hari ke-7 hari Sabat yang mulia ini, Bapa mengundang kita semua. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama ya mencari Tuhan, bukan hanya datang beribadah tetapi melakukan kebenarannya, termasuk berdoa ya, dan juga memuji dan menyembah Tuhan. Kita semua sedang mencari Tuhan, mencari Bapa Yahweh. Saudara, Tuhan yang adalah roh, ya kan? Oleh karena itu kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia hadir di tengah-tengah kita, amin saudara. Melalui rohnya yang kudus, roh Bapa yang maha mulia. Saudara, ayat ini berbicara tentang apa? Khawatir, ya. Jangan khawatir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai. Ya, itulah di ayat 25 dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting? Artinya, Bapa Yahweh lah sumber kehidupan. Amin saudara. Oleh karena itu kita harus mencari Bapa dulu, Tuhan dulu. Tetapi banyak orang, ya orang dunia, ya cari tambahannya dulu lah. Cari mujizatnya dulu, nanti belakangan baru Tuhan. Tapi saya percaya jemaat GPR, haleluya, sungguh-sungguh betul mencari Tuhan dulu. Amin saudara. Dan kebenarannya, Taurahnya, pengajarannya yang ada di tempat ini. Dan semuanya pasti akan
ditambahkan. Semua kebutuhan kita, kalau kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, khawatir. Khawatir itu adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi yang belum diketahui dengan pasti. Itulah khawatir. Siapa yang tidak pernah khawatir? Ya, siapa yang tidak pernah khawatir? Semua pasti pernah mengalami kekhawatiran. Atau sama dengan saya bertanya, siapa yang tidak pernah berdosa? Ya, siapa yang tidak berdosa? Semua pernah, ya. Tidak ada yang tidak pernah berdosa. Oleh karena itu diperlukan Tuhan, ya, mencari Tuhan dahulu supaya kita mendapatkan apa yang kita rindukan, yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Hidup yang kekal. Kecemasan, saudara. Masalah kekhawatiran bukan hanya masalah makanan dan minum, saudara. Kekhawatiran, contoh anak kita, kalau anak kita sakit. Bagaimana saudara, perasaan saudara? Pasti ada cemas, kecemasan, takutan, khawatir. Ya, saya mengalami hal ini sebelum ya berada di gereja, ya sudah bertobat ya, sebelum bertobat ya. Sebelum tahun 2000, anak saya yang kedua yang hari ini dia mengikuti Jom Michael, itu mengalami step yang luar biasa, membuat semua pada ketakutan. Ya, ada mertua, ada saudara, semua ada di situ, semua terlihat cemas, ketakutan. Kenapa? Karena hal semacam ini kita, apalagi saya anak kedua, mengalami step yang berulang-ulang. Pasti ada kekhawatiran. Ya, orang tua yang kadangkala memberikan kita ketidaktenangan karena semua ini harus begini, ini harus begitu, ini semua pada kebingungan untuk menghadapi hal ini. Ya, anak kalau sakit, anak kalau mengalami atau masalah biaya pendidikan, banyaklah masalah yang kita hadapi. Ya, kekhawatiran yang diperhadapkan, diizinkan Tuhan kita hadapi. Oleh karena di sini dikatakan bahwa carilah dahulu Tuhan. Amin, saudara. Carilah Tuhan, semua akan ditambahkan. Jadi jangan kita melihat masalah yang diperhadapkan kepada kita, tetapi kita lihat Tuhan kita yang maha besar. Amin, saudara. Kekhawatiran ya atau hidup terjadi karena kita lebih banyak menggunakan apa? Mata jasmani kita, bukan mata rohani. Ya, mata jasmani kita bisa melihat perkembangan zaman sekarang, bisa melihat penderitaan, bisa melihat apalagi dalam masa COVID-19 ini. Orang udah ketakutan terjangkit, khawatir ya. Masalah ekonomi, masalah banyak sekali. Juga masalah saudara-saudara kita yang ingin membangun gereja tetapi dipersulit, malah ada yang dibakar. Itu kan semua membuat kita sebagai orang percaya merasa apa? Khawatir. Kekhawatiran itu selalu ada di tengah-tengah kita. Tetapi kita harus menggunakan, di dalam hidup kita ini ada dua kekuatan ya. Manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia rohani inilah iman kita. Ya. Dengan kacamata iman kita, kita bisa melihat hal utama yang perlu dipikirkan oleh kita semua, yaitu mencari dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kerajaan Tuhan, mencari kerajaan Tuhan ialah menerima dan tunduk pada kedaulatan Tuhan. Amin, saudara. Sebagai raja, Tuhan yang adalah raja, Bapa Yahweh raja dari segala raja.
Berarti mau taat melakukan apa? Kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Amin saudara. Pada saat kita fokus untuk melakukan apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita, yang kita butuhkan. Amin. Ya. Jangan sampai kita seperti yang disebut di dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, tetapi yang melakukan apa? Kehendak. Apa kehendak Tuhan? Adalah firman, Torah, Bapa Yahweh. Amin saudara. Melakukan Torah, kita sudah dengar apa yang Bapak Gembala sampaikan beberapa waktu yang lalu. Pengajaran, yaitu Torah dari Bapa, itulah yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan yang terus Tuhan izinkan terjadi. Saudara, kalau kita tidak ada masalah, tentu kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Tetapi karena kenyamanan, ya, akhirnya kita bisa melupakan Tuhan. Tetapi justru dengan permasalahan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan akan campur tangan untuk memberkati kita. Amin. Saudara, kita mau belajar dari Daud, saudara. Masalah-masalah yang kita hadapi, kalau sebesar apapun masalah kita, janji Tuhan adalah kemenangan. Janji Tuhan adalah memberikan kita kelepasan, memberikan kita pertolongan yang luar biasa untuk menghadapi masalah-masalah itu. Saudara, apa yang dilakukan Daud untuk mengalahkan Goliat? Semua pasti sudah tahu ya cerita Goliat, ya. Mana dia bisa mengalahkan Goliat, ya. Hanya dengan apa saudara? Kita lihat saudara apa yang dilakukan Daud ketika dia mengalahkan Goliat. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal 17. Satu Samuel pasal 17 ayat 40. 1 Samuel pasal 17 ayat 40. Mari kita baca, di depan sudah kita lihat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah dia mendekati orang Filistin. 5 batu, saudara. Apa artinya ini? Menurut tafsiran Yahudi 5 batu adalah Torah. Torah ada 5 kitab, yaitu apa saudara? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 Torah. Jadi Daud mengambil tongkat. Tongkat adalah lambang apa saudara? Kuasa Tuhan. Dan Torah 5 batu adalah Torah Bapa, yang pada saat itu baru 5 kitab itu ya, zaman Daud. Artinya saudara, Daud sangat mengandalkan Torah Bapa, pengajaran Bapa. Amin saudara. Di dalam Torah itu, di dalam Keluaran 14 ayat 14, di sana dikatakan, Yahweh akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin saudara. Inilah pegangan Daud untuk mengalahkan
Goliat yang besar. Ya, secara fisik tidak sebanding saudara. Dia kecil dengan Daud yang tingginya hampir 3 meter ya. 6 hasta. Tidak sebanding. Ya, untuk melawan. Tetapi Daud, saudara, sangat mengandalkan Torah Bapa. Sangat mengandalkan firman Tuhan. Amin saudaraku. Sehingga apa yang terjadi saudara, kita baca di ayat yang ke-45. Inilah sikap dari Daud. Ayat yang 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam. Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, dalam nama Bapa Yahweh, aku mendatangi engkau. Karena peperangan ini adalah peperangan Bapa, Tuhan Yahweh. Seperti yang dikatakan di Keluaran 14 ayat 14 dalam Torah. Begitu juga kita saudara, masalah-masalah yang besar sekalipun. Mari saudara, cari Bapa dulu. Melalui apa? Bapa tidak akan turun datang ke dunia ini lagi. Melalui Yesus, nggak mungkin dia akan datang. Kalau kita melihat pasti kita mati. Oleh karena itu yang diutus adalah Yesua yang adalah Torah yang hidup. Firman yang hidup. Ya kan? Andalkan perkataan Tuhan. Maka semua akan dikabulkan, diberikan apa yang kita butuhkan. Amin saudara. Mungkin persoalan yang cukup besar, cukup berat yang kita alami. Masing-masing berbeda. Ya. Berbeda masalah yang dihadapi. Seperti saya, keluarga saya, ya. Makanya saya bilang Pak Robert, saya dari tanggal akhir Mei dan sampai Juni, tolong jangan di dalam buletin jangan kasih pelayanan dulu, karena saya sedang melayani keluarga besar. Keluarga besar saya itu, saya sendiri punya keluarga besar, ya, Mamuaya punya keluarga besar, Suatan, istri saya Suatan punya keluarga besar, Korompis punya keluarga besar, ya masing-masing keluarga. Belum adik saya, ya karena salah satu dari adik saya sendiri sudah dibaptis dalam nama Tuhan yang benar, dapat Bapak Yahweh, tapi bisa menyeberang saudara. Inilah pergumulan yang luar biasa ya. Bisa menyeberang karena mengikut suami. Ya. Tadinya perjanjiannya di depan saya masing-masing. Ya. Tapi ternyata bukan dia menarik suaminya, tetapi dia justru yang ditarik. Inilah pergumulan, sehingga setiap kali saya menasehati, selalu saya ingatkan tentang keselamatan yang sudah diterima. Selalu saya ingatkan pada adik saya ini, paling bungsu adik perempuan. Sampai suaminya meninggal, saya tetap menasehati supaya dia kembali. Tetapi apa yang saudara yang terjadi, karena dia memiliki satu anak laki-laki, justru anak ini sudah didoktrin sehingga ibunya sulit untuk kembali. Inilah tugas saya, untuk seperti yang Pak Gembala pesankan, kita harus membawa jiwa, apalagi jiwa yang sudah tersesat. Ya, ketika kita membawa jiwa yang tersesat, maka dosa kita diampuni. Ya. Saudara, sampai adik saya ini mengatakan kepada kakak adik saya juga, dia tidak suka ketemu saya karena yang dibicarakan itu saja. Yang disampaikan itu saja, saya tidak suka. Tapi nggak langsung bicara sama adik saya yang lain.
Ya nggak apa-apa ya. Yang penting saya tidak membenci, saya mengasihi dia. Saya bilang nggak apa-apa. Karena dia perempuan, saya ngomong sama adik saya yang satu lagi untuk kamu yang lebih mendekati dia. Ya, sampai saat ini saudara masih belum. Ya, biarlah melalui penampilan kita, ya, melalui perkataan kita, ya, bisa menjadi teladan dan biar bisa Tuhan tarik. Yang penting kebenaran firman Tuhan saya sudah sampaikan, tinggal terserah ya. Kalau Bapak Yahweh akan memilih dia kembali, dia pasti akan kembali. Ya. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin saudaraku. Itu baru keluarga saya, belum keluarga dari mantu saya. Keluarga mantu saya sudah menerima Tuhan. Yang mudah walaupun mereka mendengarkan ini kan melalui Facebook ya. Walaupun mereka percaya. Karena setiap ada acara saya pasti dan istri pasti diundang. Dan disitulah kami kalau disuruh berdoa, disuruh menyampaikan firman tentang nama Tuhan, kami selalu menyampaikan itu. Kami rindu untuk mereka balik bertanya kenapa pakai nama itu. Tapi ya mereka percaya, tetapi tidak mau, yang mereka tidak mau adalah sahabatnya seperti sekarang ini. Mereka mau tetap di gereja yang lama di hari Minggu. Ya, inilah pergumulan saya juga, termasuk anak saya yang saya tinggal sekarang. Dia melayani di gereja, walaupun dia sendiri bilang saya tidak menyebut nama itu. Saya tetap memanggil nama Bapa. Tapi dia ada di tengah-tengah orang yang memanggil nama ilah asing. Memanggil nama A. Sedangkan firman Tuhan di dalam Ulangan 12, carilah tempat ibadah yang ada nama Bapa. Kesanalah kamu akan memberikan persembahan. Nah dia memberikan persembahan kepada siapa? Nah inilah yang jadi pergumulan. Kalau saya terlalu keras tidak bisa sama anak-anak. Yang pasti saya harus menjadi teladan, menjadi lemah lembut seperti Pak Gembala mengajarkan pada kita untuk lemah lembut. Kalau kita juga terlalu menekankan atau memaksa itu tidak baik. Ya kita tetap menampilkan melayani mereka ya sesuai dengan apa yang Bapak mau. Yaitu dengan kelemah lembutan. Amin saudaraku. Dan pada bulan Juni itu pada saat kami ke Malang ya, kami ke Malang. Karena ini keluarga dari mantu saya. Bertepatan dengan liburan anak-anak sekolah. Jadi anak-anak pun dibawa. Nah di dalam perjalanan ini selama saya membawa mobil ataupun ikut kendaraan tidak pernah mengalami hal ini. Ketika kami mau ke Malang, kami keluar di Mojokerto. Ya untuk karena di map itu lebih dekat. Beda 60 km untuk bisa sampai ke Malang, ke Batu Malang. Maka kita mengikuti jalan itu. Ternyata jalan itu saudara jalan lama, tidak ada mobil yang lewat. Jalannya luar biasa tinggi. Belokan, begitu belok naik lagi. Yang akhirnya karena kita tiga mobil, kita di tengah, yang di depan nggak bisa saudara. Nggak bisa naik. Pas mau sampai di puncak yang memang sangat tinggi. Kemudian saya ada kecemasan gitu ya. Ada ya itu kekhawatiran itu. Khawatir kalau dia nggak bisa naik kan kita bisa lihat di berita kejadian-kejadian yang nggak bisa naik bisa fatal gitu. Begitu juga yang di belakang nggak kelihatan saudara, nggak bisa naik. Lama baru dia naik, ternyata dia banting setir begini baru bisa naik. Dibelokkan setirnya ini baru dia bisa naik. Itu pun terpaksa. Tapi yang depan memang sama sekali nggak bisa. Akhirnya berhenti di
pas ada warung di situ. Roh Kudus ingatkan saya, bukankah kamu telah berdoa menyerahkan perjalanan ini ke dalam tanganku? Gak usah khawatir. Ya, akhirnya saya, terima kasih Tuhan. Semua pada turun, ya, baru bisa naik. Muatannya, orang-orangnya turun dulu semua, baru bisa naik. Begitu juga mobil belakang. Seperti kesaksian Pak Gembala di Sabat tanggal 18, naik perahu ya, perahu yang kecil, pasti merasa cemas ya, pasti ada rasa khawatir, itu pasti ada dimanapun juga, udah pasti. Bagaimana ombak setinggi, saya juga mengalami waktu masih belayar, kapal yang besar, ombaknya setinggi, lebih tinggi dari kapalnya, luar biasa, takut. Waktu itu kan belum masih bujangan ya, belum kawin, takut ya apa yang kita rindukan untuk calon mantan pacar ya, untuk berumah tangga, jadi itu yang dibikin, waduh gimana nih kalau tenggelam gitu. Itu kekhawatiran, ketakutan itulah yang ada pada saat itu. Begitu juga kemarin, takut dia mundur dan bisa kena ke orang lain. Memang jalan itu jalan yang sudah tidak ada mobil-mobil lain yang lewat. Hutan belukar, tidak ada kampung setelah itu. Kurang lebih 15 kilo itu naik turun naik, itu beloknya pas belok naik lagi tanjakannya itu. Memang luar biasa. Saya belum pernah ngalamin jalan-jalan yang kayak gitu. Dan ternyata Elia bilang ya itu memang di situ, dia rupanya orang Batu juga, Pak Elia. Ya, itulah sebabnya pemerintah buat jalan tol supaya lewat situ, ya kan? Jangan lewat jalan yang memang tidak bisa mobil besar, mobil apalagi bis, hanya mobil bak terbuka aja yang bisa lewat. Nah inilah cara kekhawatiran kita. Bagaimana Daud bisa mengalahkan? Karena dia mengandalkan Torah Bapa, firman Tuhan, 5 batu licin. Dan saudara di Brit Kadasa pun ada. Tuhan mengajarkan tentang 5 roti dan 2 ikan. Mujizat terjadi. Amin saudara. Dengan 5 roti Tuhan beri makan berapa? 5.000 orang. Jadi 5 berbicara tentang firman Tuhan. Berbicara tentang Torah Bapa. Ya. Begitu juga 5 gadis dan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ya, ada semua. Itu berbicara tentang Torah. Pemahaman orang Yahudi berbicara tentang 5 itu bicara tentang Torah Bapa. Nah kita tahu bahwa Yesus adalah Torah yang hidup. Firman yang menjadi manusia. Oleh karena itu saudara, andalkan Tuhan, andalkan firman Tuhan. Begitu banyak firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa kita pasti menang, kita pasti diberkati. Amin saudara. Kita pasti diberikan apa yang kita butuhkan kalau kita sungguh-sungguh taat pada otoritas kedaulatan Tuhan sebagai Raja. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar di dalam Amos pasal 5. Amos pasal 5 ayat 4. Amos pasal 5. Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayat 6. Ya, kita lihat bersama. Saya akan bacakan, saudaraku. Carilah Yahweh, maka kamu akan hidup.
supaya jangan ia memasuki keturunan Yosef bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat 6. Carilah Yahweh maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki. Saya ulangi ya, dari ayat 4. Sebab beginilah firman Bapa Yahweh kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ayat 6, carilah Tuhan Yahweh, maka kamu akan hidup. 2 kali saudara. Apa maksud Tuhan? Supaya jangan ia masuki keturunan Yosef bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara, Betel, Gilgal dan Beersheba yang tadinya adalah tempat terkenal ya, karena merupakan daerah di mana Abraham dan Yakub membuat monumen sebagai pertanda perjumpaan mereka kepada Tuhan. Ketiga tempat itu sangat dikenal sebagai tempat yang suci ya, karena selalu dipakai sebagai tempat pertemuan. Makanya Betel adalah rumah Tuhan ya. Gereja kalau zaman sekarang. Ya. Kenapa? Tuhan mengatakan jangan mencari apa? Ya, di sana dikatakan janganlah kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena pada saat itu tempat ini justru menjadi tempat menyembah bukan kepada Tuhan tetapi menyembah berhala. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan zaman Amos pada waktu itu untuk mengingatkan bangsa Israel itu jangan pergi. Itu pun terjadi saat sekarang, saudaraku. Saudara bisa melihat gereja-gereja sekarang, ya, tempat-tempat rumah Tuhan sekarang, saudaraku, ya, kebanyakan menyembah apa, saudara? Berhala. Berhala bukan hanya nama Tuhan. Berhala bisa mamon, bisa, saudara, kalau pergi di gereja besar ya, ya, mereka tampilkan kemewahan mereka. Angkat tangan menyembah Tuhan, yang ditampilkan adalah emas berlian supaya dilihat orang. Ya. Banyak saudara gereja kita, saya mengalami ya, pergi ke gereja-gereja besar, rumah-rumah Tuhan. Yang kita lihat saudara, mereka justru bersaing kemewahan mereka, penampilan mereka. Angkat tangan saudara, yang justru orang lihat, wah yang dipakainya itu. Iya kan? Itu sama dengan penyembahan berhala. Zaman sekarang pun terjadi. Bukan pada zaman Amos. Oleh karena itu Tuhan bilang, jangan pergi, carilah Tuhan. Nah sudah ditentukan bahwa di Ulangan 12 bahwa tempat ibadah yang Tuhan pilih. Tadi saya sudah katakan tadi, mari kita lihat Ulangan 12 supaya kita tahu kehendak Tuhan, maunya Tuhan apa yang harus kita lakukan. Ulangan pasal 12. Pasal 12 ayat 5 dan juga ayat 11. Ulangan 12 ayat 5 dan ayat yang ke-11. Ayat 5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Yahweh
Yahweh Tuhanmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Amin saudara. Ayat 11 kita lihat ayat yang ke-6. Kesanalah harus kamu bawa apa? Korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung, lembu sapimu dan kambing dombamu. Diulangi lagi di ayat 11. Coba ayat 11. Naik. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Yahweh Tuhanmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihan, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban najarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan Yahweh. Jadi puji Tuhan, gereja yang menyembah Tuhan Yahweh, ya memang sinode kita memang adalah sinode yang menyembah Bapak Yahweh. Ya, kesanalah kamu. Tuhan, saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap fokus pada kedengaran ya suara ya. Tetap fokus pada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan dikatakan di sini, yang kita harus pahami adalah cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya semua. Kebenaran adalah Taurat, adalah firman. Di Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi setiap firman Tuhan yang kita dengar, setiap firman Tuhan yang kita baca, semua adalah kebenaran atau firman Tuhan yang menguduskan kita. Amin, saudara. Saudara, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, pasti dalam kehidupan hari-hari, lepas hari, ya pasti akan berbeda dengan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Bapa, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dilihat pada waktu bangun pagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan begitu bangun pagi? Ada orang yang langsung mengambil nyari HP atau langsung ngopi, langsung melakukan hal-hal yang yang bukan mengandalkan Tuhan, tapi mengerjakan bukan yang maunya Tuhan, tapi maunya dia. Ya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, begitu bangun langsung berdoa. Terima kasih Bapak, Tuhan telah memberikan napas hidup yang baru. Kenapa penting? Itu kan mujizat, napas baru, hidup baru, kekuatan baru pagi hari. Karena ini juga kesaksian saya, keluarga saya sendiri, orang tua saya, ya mereka sudah nggak ada. Ayah saya almarhum, begitu mau masuk tidur tidak sakit, saudara, tidak ada penyakit. Ya, tapi saya tidak ada di situ. Saya ada di Jakarta. Kejadian ini adalah di kampung saya.
Nah, adik-adik saya masih di sana. Sebelum masuk kamar tidur, dia melihat anak-anaknya semua. Melihat dari satu ke satu. Kita ada 7 bersaudara ya. Semua dia lihat. Baru dia masuk tidur. Apa yang terjadi, saudara? Udah siang nggak bangun-bangun, saudara. Biasanya bangun pagi. Ternyata begitu dibuka pintu dia, Tuhan telah memanggil dia. Ya, sama dengan ibu saya begitu juga, saudara. Meninggalnya tidak sakit, tapi pada waktu tidur. Oleh karena itu pagi-pagi kalau kita bangun, saudara, begitu bangun, mengucap syukur, berdoa kepada Bapa. Terima kasih Bapa atas napas kehidupan baru, mujizat saudara. Napas baru, hidup baru, kekuatan baru untuk hari ini. Kemudian saudara baca firman Tuhan. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas, Tuhan dulu yang dicari. Kebenarannya dulu, firmannya dulu yang dicari. Ya, istri saya ada di sini. Ya, saksi. Saya tetap berdoa, bangun, baca firman, kemudian menyembah Tuhan. Seperti yang menyembah itu bukan ya pujian penyembahan, beda ya. Kalau kita menyembah seperti yang gembala contohkan kepada kita, dengan buka sampai ke lantai menyembah dia. Baru kita melakukan apa? Aktivitas kita sehari-hari. Itu orang-orang yang mengandalkan Tuhan ya begitu. Saya percaya saudara pasti sudah melakukan. Dan dari setiap Ereb Sabat, saya tetap mengumpulkan anak-anak, walaupun tidak semua karena masih dalam pekerjaan mereka. Tetap ibadah Ereb harus buka Sabat. Kan firmannya Pak Robert telah kirim kita di melalui buletin. Kita bisa baca firman Tuhan yang telah dibacakan tadi para aliyah. Kita bisa pakai itu untuk membaca. Karena firman Tuhan sangat penting. Amin saudara. Ketika Yesus dicoba oleh setan, apa yang dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Bapa. Ini saudara. Saya kumpulkan anak saya untuk Ereb Sabat. Harus. Walaupun tidak semua. Karena masih dalam pekerjaan. Inilah cara-cara orang yang percaya kepada Tuhan. Melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Dan menyenangkan Tuhan. Karena itulah yang dia mau. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang dia kehendaki. Sehingga ketika kita memanggil Tuhan. Tuhan, Bapa Yahweh. Dia akan mendengar. Matius 7 ayat 21 tadi, bukan setiap orang yang memanggil Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendaknya, firman-Nya. Saudara, kita di grup WA tiap hari, Pak Robert selalu kirim firman Tuhan. Respon saudara, imani, percaya. Tiap firman Tuhan apapun, atau kebenaran apapun yang telah dikirim, kita respon, amin, mengaminkan. Bukan hanya mengaminkan tapi melakukan. Amin saudara. Lakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu. Ya, saudara, pergumulan yang besar ya, yang saya alami, saya percaya Tuhan pasti buka jalan untuk kita semua ya. Sebesar apapun seperti yang Daud hadapi. Karena dia mengandalkan kebenaran, mengandalkan firman, dia menang. Kita pun begitu saudara.
sebesar apapun pergumulan kita, percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangan. Amin, saudaraku. Haleluya. Saya mau cerita kesaksian pelayanan selama saya dan istri tidak hadir di tempat ini. Anak dulu yang saya ceritakan yang pernah kita rawat dari umur 2 tahun sampai 12 tahun. Saya juga yang mengantarkan dia ke Singapura untuk kembali ke ibunya. Nah, ibunya anak ini punya kakak-kakak yang ada di Malaysia. Mereka terjadi perceraian karena pada saat adik dari istri saya ini mau berangkat ke Amerika, pada waktu itu mereka sudah sepakat untuk berangkat. Nah, maka berangkatlah adik dari istri saya ini ke dalam keadaan hamil ke Amerika. Sehingga lahirlah anak ini di sana. Sehingga dia menjadi warga negara Amerika. Ya, dan dia masih kuliah sekarang. Nah, keluarga ini selalu minta saya dan Ibu itu untuk berdoa karena keluarga memang keluarga yang istilahnya berantakan karena terjadi perceraian. Sehingga ketika anak yang kami rawat selama 10 tahun lah. Ketika dia datang kemarin tanggal 25 Mei melalui Bali, kita juga harus menjemput dia di Bali dari Jakarta, kemudian dari Jakarta istri saya pun mengantarkan dia ke Malaysia. Ya, pergumulan yang berat untuk keluarga ini, sehingga firman Tuhan mengatakan tadi kita menasihati kepada adik dari istri saya untuk tetap mengandalkan Tuhan. Ya, memang mereka menikah bukan secara Kristen tidak diberkati, tapi cara Konghucu atau Buddha nggak salah. Jadi belum diberkati di gereja. Sehingga dia terjadi. Jadi inilah yang saya katakan tadi, melayani keluarga yang begitu banyak membutuhkan kita sebagai orang percaya untuk menjadi berkat bagi mereka, bagi saudara-saudara kita ya. Jadi masih fokus untuk melayani keluarga. Sehingga saudaraku mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, bukan hanya datang di gereja, tetapi rajin baca firman Tuhan, berdoa. Nah, di gereja kita bersyukur sudah diadakan doa malam ya, hamba-hamba yang setia bisa mengikuti ya doa malam ya. Penting saudara doa ya, doa pribadi, karena itu adalah napas kehidupan kita sama Tuhan. Tanpa doa maka kita akan mati saudara. Roh kita akan mati, tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu kerjakan saudara keselamatan kita. Ya, beribadah, berdoa, menyembah Tuhan. Ya, melayani apa yang Tuhan sudah tetapkan buat kita sebagai pelayan Tuhan. Saudara, kita harus mengerjakan dengan setia. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semua. Bapak yang berkati, haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian.
Mari kita naikkan pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Kita ulangi lagi dari pertama. Kasih setiamu. Kasih setiamu Yang telah rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? jadi biji Mata-Mu dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? jadi biji Mata-Mu dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau.
kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, dengan apakah kami balas Kudus, kuduslah Bapa Yahweh, siapakah kami ini Tuhan Eloha, yang menjadi biji matamu. Haleluya. Terima kasih Bapa, syukur bagimu. Terima Kau layak menerima Terima kasih, hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya. hanya bagi nama Bapa lah yang telah menciptakan kasih segala. Tuhan buat firman. Terima kasih Haleluya. Karena kehendak puji-puji mereka ada dan diciptakan. segala pujian bagimu. Kami bersyukur ya Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, Siapakah kami ini ya Bapa yang Tuhan? baik, Bapa Kami yang bersyukur ya Bapa. Kami adalah biji matamu ya Bapa. Tuhan yang kekal. Kami menyembah ditinggikan, diagungkan, layaklah Bapa dipuji, dimuliakanlah namamu Bapa yang Bapa kekal. disembah. Haleluya, haleluya, Terima haleluya. kasih ya Bapa yang kudus. Syukur bagi namamu yang Pertolongan yang dahsyat yang luar biasa, penyertaan-Mu yang sempurna atas kami. Haleluya. kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian bagimu, hormat bagimu. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Ajaib Engkau ya Tuhan. Kami naikkan syukur. Kami bersyukur ya Bapa Yahweh. Kami panjatkan Haleluya. hanya padamu Bapa Yahweh, Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut serta Terima kasih ya isinya. Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, Bapa yang Bapa yang Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Terima kasih Bapa atas kasih yang luar biasa atas kami. Kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Hari ini kami percaya Tuhan ya adalah gembala kami. Tuhan Bapa Yahweh yang adalah Raja kami. Yang kami sembah ya Tuhan. Yang layak kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat yang kami terima hari ini. Berkat sahabat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami bersyukur ya Tuhan. Firman yang telah kami dengar tentang di mana masalah yang kami hadapi, kekhawatiran yang selalu ada. Kami percaya ketika kami bersama Tuhan, ketika kami mengandalkan kebenaran, ketika kami taat dan tunduk kepada Torah-Mu Bapa, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar, memberikan yang terbaik bagi setiap kami yang datang kepada Bapa Yahweh yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami percaya pergumulan itu adalah kecil di mata Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh yang maha besar,
yang akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang hadir dalam ibadah Sabat pada hari ini maupun yang mengikuti lewat Zoom ataupun Facebook. Biarlah setiap kami Tuhan ketika mendengarkan Torah-Mu, firman-Mu, kami diubahkan ya Bapak, berubah dalam kehidupan kami sehingga kami berkenan di hadapan Bapa Yahweh, sehingga firman Tuhan yang mengatakan dalam Matius 7 ayat 21 bahwa setiap orang yang menyebut memanggil nama Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa itulah yang akan masuk dalam kerajaan-Mu Bapa. Ya, orang yang melakukan Torah, orang yang melakukan firman Tuhan, Bapa, Tuhan menjanjikan bahwa itulah yang akan masuk dalam kerajaan Sabalim. Terima kasih Tuhan atas janji Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur memberkati semua pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan hari ini. Kami percaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Tuhan akan membalaskan yang terbaik bagi setiap kami, anak-anak Tuhan yang telah hadir, yang melayani, yang apapun yang kami lakukan seperti untuk Tuhan, kami sedang melayani Tuhan. Terima kasih Bapak atas kasih dan anugerah-Mu Bapak. Kami tetap berdoa Tuhan agar setiap jemaat, setiap kami yang mengalami sakit penyakit, firman Tuhan mengatakan ketika kami datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami percaya ketika kami makan roti makanan kami diberkati, air minum kami diberkati, penyakit dijauhkan dari kami. Sehingga kami percaya tidak ada lagi sakit jantung, tidak ada sakit paru-paru, tidak ada sakit ginjal, tidak ada sakit darah tinggi, darah rendah, asam urat, diabetes, kanker apapun namanya, flu, pilek, batuk, demam, sakit kepala, COVID-19, sakit mata, seriawan, ambeien, sakit perut, sakit mah ataupun asam lambung, semua sakit penyakit, sakit tulang-tulang dan persendian, sakit stroke, sakit tuli, semua sakit penyakit yang ada di dunia ini sudah dijauhkan dari kami. Itu kami percaya Tuhan, karena Tuhan yang mendengarkan doa-doa dari anak-anak-Mu yang taat dan setia untuk melakukan tugas-tugas atau melakukan pekerjaan atau melakukan Torah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, untuk kasih Tuhan. Kami percaya orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini firman mengatakan di Mazmur 107 ayat 20, ketika disampaikan firman-Nya maka disembuhkannya lah mereka. Kami percaya ketika setiap kami telah mendengarkan Torah-Mu, mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kami percaya semua penyakit apapun sudah disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami telah selesai berbicara, tapi hadirat-Mu tetap ada pada kami. Dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu yang terus menyertai kami, memimpin hidup kami, sehingga kami berjalan dipimpin oleh kuasa-Mu, dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Adon kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Yan Karel untuk penyampaian firman Tuhannya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan Bu Apanjaitan ada di Zoom. Oh, Ibu Septian. Kepada Ibu Septian Dwi untuk doa persembahan. Oke. Atau kepada Bu Daulat Ginting, boleh maju ke depan untuk doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh yang Maha Baik. Kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa
Biarlah firman-Mu terus merema di dalam hidup kami. Untuk kami mencari Tuhan, maka kami akan hidup. Kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik, karena Engkau Tuhan kami yang hebat, Engkau Tuhan kami yang dahsyat, yang penuh dengan keajaiban. Kau Bapa Yahweh Jireh yang menyediakan segala yang kami perlukan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami. Mari Tuhan Kau yang memberkati setiap kami, Tuhan yang memberkati, Kau yang melakukan lebih banyak dari apa yang kami pikirkan dan doakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami di dalam Putra-Mu Yesus. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus atas perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu Yesus. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya persilakan untuk Bapak Robert untuk pengumuman. Ya, sahabat salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang
mengikuti melalui Facebook dan juga Zoom. Sahabat Shalom semuanya, Tuhan berkati kita dengan kasih setia dan anugerah Tuhan. Untuk pengumuman buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu ada Nikodemus Benjamin Gadol Simanjuntak, putra dari Bapak Gem Simanjuntak, dan juga Emmanuel Zeden tanggal 8 Juli. Dan Tuhan berkati juga hari ini Deborah Sitorus, memberkati buat anak Tuhan, buat Deborah, terus memberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanannya selama berada di Sibolga. Dan juga memberkati juga buat Ibu Dolat Ginting Boru Panggabean yang berulang tahun tanggal 10 Juli besok. Memberkati dengan kasih setia dan anugerah Tuhan. Apa yang menjadi keturunan serta Ibu Dolat Ginting, Tuhan berkati. Juga untuk Ibu Sigit Istiwanto tanggal 12 Juli, dan juga Kevin Eka Satrio Timotius, putra dari Bapak Yakub Sugiharto tanggal 15 Juli. Itu saja pengumuman pada siang hari ini. Tuhan berkati, saya kembalikan kepada pemimpin suci. Selamat Shalom. Kesesakan ku temukan wajahmu, karena pengorbananmu jadikan baru, kau jadikanku baru, sungguh Berkagum amanku di dalam-Mu, Bapa. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Di akhir pujian saya serahkan kepada Pak Daniel untuk doa syafaat. kesesakanku, kami Kedamaian-Mu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu, karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku
sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Saya serahkan kepada Pak Daniel untuk doa syafaat. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, semua kemurahan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu. Bapakku di dalam surga yang kami kenal namamu Bapa Yahweh Bism Yesua Amasiah, yang menyiptakan bumi langit serta isinya ini, yang kelihatan, yang bahkan yang tidak sanggup aku lihat dengan mataku telanjang ini. Engkaulah yang menyipta semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Semua kasih-Mu, kemurahan-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu, Kau telah mengiring kami, menuntun kami setiap langkahku, perjalananku, kehidupan kami ya Bapa. Semua karena kuasa-Mu ya Bapa. Kami bangga memiliki Engkau yang dahsyat, yang tidak dapat ditandingi dengan siapapun. Karena Engkaulah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Oh haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Semua naungan-Mu Bapa. Dari rumah ke sini semua kemurahan-Mu, kasih-Mu kami bisa selamat. Kami bisa menghirup udara yang segar ini juga karena kemurahan-Mu ya Bapa. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan sabda-sabda-Mu yang begitu dahsyat. Oh haleluya Bapa. Menjadikan firman-Mu hidup dalam kehidupan kami ya Bapa. Supaya kami Bapa selalu mengingat apa yang sudah Engkau firmankan. Oh haleluya Bapa, berkati Bapa, Pak Karel, istrinya, anak, cucu, cicitnya. Berkati Bapak kekuatan, kesehatan, keselamatan, umur panjang, bisa ngomong anak cucu cicitnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Juga Kau berkati Bapak, kailat-kailat-Mu Bapak, yang BL, yang musik. Semua Bapak yang terlibat dalam pelayanan ini, berkati semua kekuatan, kesehatan, keselamatan, umur panjang Bapak. Oh haleluya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak di Israel, anak kesayangan-Mu, yang menjadi biji mata Bapak Yahweh. Juga Kau berkati kekuatan, kesehatan, keselamatan, umur panjang. Bahkan tambahkan hikmat marifat yang dari surga. Tanamkan dalam loh hati yang di Israel, anak di Israel, supaya mengerti akan segala rencana-rencana-Mu yang baik ya Bapak. Oh haleluya Bapak, kami juga berdoa untuk Indonesia karena kami tinggal di Indonesia. Ya Bapak Yahweh, kami berkat Bapak, kami berdoa Bapak untuk Kepala Pak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Menteri, seluruh pekerja-pekerja kenegaraan Indonesia. Memberkati roh takut akan Engkau ya Bapak. Menjadikan Indonesia yang benar-benar adil dan makmur. Terima kasih Bapak, semua ini Bapak hanya kuserahkan dalam tangan-Mu. Bapak Yahweh, kami percaya kuasa-Mu sungguh dahsyat. Oh haleluya, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak seperti yang Kau ajarkan dalam firman-Mu. Bapak kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, Raja segala raja, penebus Israel, Adonai Sebaot. Tuhan, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan yang telah menyertai kami dalam ibadah Syabat Raya. Kami bersyukur Tuhan berada di bait-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat perkenanan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih buat berkat Sabat yang telah kami terima di tempat ini Bapa. Juga umat-Mu yang tidak dapat datang, yang ada di rumah-rumah mereka karena satu dan lain hal. Bapa, belas kasihan-Mu atas kami semua yang telah beribadah kepada-Mu. Engkau yang telah berjanji kepada kami akan memberkati air roti makanan minuman kami. Bapa, terima kasih buat dabar-Mu, kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Muda Yan Karel. Bapa, terus Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, jadi biji mata harta kesayangan-Mu, dimanapun dia berada Tuhan, pembelaan-Mu nyata atas hidupnya Bapa. Izinkan terus hamba-Mu melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas keturunannya, atas orang-orang yang dia kasih, saudara-saudaranya semua. Dan hamba percaya apa yang dia tabur tidak akan pernah sia-sia. Bapa, Engkau melihat Tuhan anak-anak-Mu yang datang dari tempat yang jauh, dengan segala usaha mereka, dengan segala keterbatasan dan kekurangan mereka. Bapa, balaskan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Engkau mencatat dalam buku kehidupan segala usaha mereka untuk memuji, menyembah-Mu, untuk berada di bait-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapakku yang maha mulia, berkati semua para pelayan-pelayan-Mu Tuhan dengan berjeri lelah mereka Bapa. Tuhan Yahweh, berkati ekonomi keuangan mereka, bela mereka Tuhan. Mampukan kami Tuhan memiliki financial freedom Tuhan. Berkati usahanya, cita-cita, kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Memasuki hari kerja dari Yom Rishon sampai Yom Sisi. Bapa, memberkati tangan-tangan mereka. Bapa, kami semua membutuhkan pertolongan malaikat-Mu. Sertai dengan pertolongan malaikat-Mu. Para serafim-Mu Tuhan, Michael, Jibril, Uril, menyertai Bapa dimanapun berada. Bapa yang maha mulia, terima kasih Tuhan. Dengarkan permohonan hamba-Mu Tuhan. Segala hasrat hati kerinduan kami untuk memuliakan Engkau di tengah bangsa ini. Bapa, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, kalau sebentar tanggal 14 hamba ada perjalanan Tuhan ke Kupang. Bapa Yahweh, berkati pelayanan hamba-Mu di sana. Bapa Yahweh Tuhan, sertai hamba dengan malaikat-Mu. Bapa, semua yang hamba tinggal hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Semua ada dalam kendali-Mu Bapa. Engkau memberkati semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Bapa Yahweh. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh feis mereka. Yahweh fanai falika vikuneka. Yahweh fanai falika viyashem recha shalom. Amin. Abi toda raba. Abi toda raba. Haleluya, haleluya. Abi toda raba.
ani toda ramba amin. Shabbat Shalom saudaraku semua. Shabbat Shalom Jemaat GPR, haleluya. Aplikasi Zoom dan Facebook, Shabbat Shalom. Bapak Yahweh memberkati semua. Haleluya.